Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan tadi siang saya sudah upload tentang santet tumpes kelor ya. Jadi karena saya teringat kan belum saya jadikan satu itu. Jadi makanya tadi itu saya niatnya saya jadikan satu terus saya upload. Jadi silakan dinikmati tanpa dipecah-pecah gitu ya. Oke, dan pada malam hari ini saya kembali dan menyuguhkan cerita dari treat horornya Creepylogy yang ada di Twitter. Kalau mendengar kisah ini tuh antara ngeri dan mengharukan ya kalau menurut saya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Saya sedang menjaga ibu yang dirawat inap, lalu bertemu pria ini, Aris namanya, yang juga sedang menjaga ayahnya. Perjumpaan berlangsung beberapa kali di kantin RSUD Bekasi, hingga ia menuturkan pengalamannya beberapa tahun sebelumnya yang begitu membekas, bahkan di benak saya. Aris berkawan lama dengan seorang pria, namanya Hasim. Kawan sejak kecil sampai SMA. Hubungan mereka lalu terpisah lantaran Aris pindah dari Bekasi ke Indramayu pada awal dekade 1990-an. Di era itu, sekali berpisah, anggap saja tidak akan jumpa lagi. Waktu berlari larat, tak bisa dikejar. Aris lulus kuliah, bekerja, ayahnya pensiun, ibunya wafat. Lalu, ia pindah pekerjaan sampai terdampar lagi di Bekasi. Untuk kali ini gantian dia yang merawat sang ayah. Bukan kebetulan Aris memilih rumah di daerah Rawalumbu. Masa kecilnya hingga beranjak dewasa berkisar di sana. Oleh karenanya, suatu hari ia mencoba mengorek masa lalunya, mendatangi lingkungan yang dulu. Namun, kenyataan hampir semua sudah berubah. Ternyata Hashim telah lama pindah. Ada yang berkata Hashim pindah masih di Seantero, Bekasi. Ibunya sudah meninggal saat pindah, sebelum tahun 1995. Namun, Bekasi itu bukan barang kecil. Lebih luas bahkan dibanding Singapura dan Jakarta jika digabung. Aris belum menyerah. Benak sudah tanggung bernostalgia. Maka dicarinya kawan lamanya itu di Facebook. Ia tanyai teman-teman SMA satu persatu. Namun hasilnya nol. Kata mereka, Hashim benar-benar lenyap setelah lulus. Mulai dari situ pencarian berakhir. Kalau takdirnya bertemu, pasti akan terjadi. Begitu pula kebalikannya. Dan hidup terus berjalan sebagaimana mestinya. Satu ketika, Aris bepergian akhir pekan ke Bogor bersama keluarganya. Bertemu orang asing, mengobrol satu sama lain. Lalu, Aris belakangan tahu kalau lawan bicaranya ini ternyata adik kelas 3 tingkat di SMA. Dan itu menjadi pembuka takdirnya tentang hal lain. Si adik kelas mengaku bekerja di sebuah pabrik FMCG di Bekasi. Dan ia dibantu masuk oleh kakak kelasnya bernama Hashim. Karuan saja, Aris jadi meledak semangatnya. Ia langsung bertanya sangat banyak dan sekaligus bersyukur bahwa kawan lamanya hidup dengan baik. Katanya, Hashim duduk di bagian purchasing. Karirnya bagus.
anaknya 2. Dan benar bahwa dia menetap di Bekasi, tidak berjauhan dengan tempatnya bekerja. Aris kemudian meminta nomor ponsel kawannya itu dan segera menghubunginya. Akan tetapi ternyata tidak dijawab. Kata adik kelasnya, Hashim memang jarang menggubris nomor di luar keluarga dan kerabat saat akhir pekan. Namun, ia pun sudah mengirim pesan dan berjanji akan memberitahukan hal itu secepatnya. Aris pulang lebih cepat pada Ahad pagi, lantaran dikabari pembantunya bahwa kondisi ayahnya memburuk. Tak mau ambil resiko, begitu tiba di rumah, ayahnya segera dibawa ke UGD rumah sakit. Gulanya naik sangat tinggi, sehingga kata dokter diperlukan rawat inap. Sore hari Aris menerima pesan dari nomornya Hashim. Dia sangat gembira saat itu. Hashim berjanji akan menghubunginya lagi setelah ia pulang dari Lampung untuk sebuah acara tur klub motor yang diikutinya. Pukul 6 esok paginya ada telepon masuk. "Hai Aris, apa kabar? Masih ingat suaraku?" "Hashim kan? Waduh, udah lama gak ketemu. Kamu apa kabar?" "Kabarku baik. Maaf, aku langsung merepotkanmu. Tadi malam aku jatuh dari motor. Terus aku dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Yang ku butuh adalah darah AB. Lantas langsung ingat kamu aku. Kamu mau nggak?" "Oh, iya, oke, aku segera ke sana." Aris tiba di rumah sakit 1 jam kemudian. Sayangnya, nyawa Hashim tidak tertolong. Waktu kematiannya pukul 6.50. Kata dokter yang menangani Hashim, korban mengalami pendarahan hebat di bagian perut akibat tertancap besi proyek jalan. Sehingga saat tiba di sini, ia sudah tidak sadarkan diri. Saya tidak punya informasi lebih banyak tentang penuturan kisahnya. Perjumpaan di rumah sakit sama halnya dengan pertemuan para penumpang di sisi jendela kereta. Akrab, tetapi segera terlupakan. Akan tetapi, kisah tersebut masih membekas di pikiran saya dan Aris. Meski berpisah puluhan tahun, pada akhirnya ia turut menyolatkan dan menguburkan jasad kawannya itu. Bahkan pertemanan itu bermanfaat hingga akhir hayat. Sebagai penutup, saya kira penting mengatakan bahwa saya pribadi tidak percaya bahwa arwah orang yang mati dapat berkomunikasi dengan manusia. Jin yang melakukan itu, terlepas apa tujuannya. Selesai. Oke, itulah cerita singkat untuk malam hari ini ya. Sebuah kejadian yang cukup membingungkan dan langka ya. Jadi sebenarnya temannya Mas Aris ini, Hashim ini, sudah meninggal. Maksudnya sudah nggak sadarkan diri lah ya waktu kecelakaan itu. Tapi yang aneh kan, kenapa dia masih bisa nelpon si Aris ini terus meminta golongan darah AB-nya gitu ya. Ya mungkin saja itu cuma sebuah alasan biar mereka bisa ketemu gitu ya. Ya terlepas dari arwah penasaran atau apa, ya mungkin saja itu pesan terakhirnya biar bisa ketemu sama kawannya itu. Ya, menurut saya kisah persahabatan yang cukup mengharukan ya. Oke, mungkin itu saja untuk cerita malam hari ini. Maaf pendek, kurang lebihnya maaf. Maksudnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.